Saya memang usianya masih sangat muda waktu itu ketika terjun ke dunia politik. Ya kira-kira usia 20 tahun waktu itu. Kebetulan almarhum ayah saya juga senang berpolitik. Beliau kebetulan salah satu pengurus Partai Golkar. Beliau seringkali berdiskusi juga tentang politik dengan saya. Suatu ketika saya nonton TV dan saya melihat ada beberapa anak muda yang kemudian digelandang, ditangkap dengan tuduhan supersip pada masa itu. Mereka masih sangat muda tapi begitu bersemangat, bahkan sudah di dalam penjara mereka masih berteriak hidup rakyat, dan itu membuat saya tertarik pada masa itu dan mencoba mencari tahu siapa mereka, dan ternyata mereka adalah kawan-kawan dari Partai Rakyat Demokratik PRD. Nah, salah satunya yang saya lihat ada kawan Budiman pada masa itu, dan itu yang kemudian membuat saya begitu tertarik untuk mengetahui banyak hal tentang situasi dan kondisi bangsa pada saat itu. Lalu karena memang ya pada saat itu kan hanya ada 3 partai politik ya, hanya ada Golkar, PDI, dan P3. Kebetulan saya banyak kenal juga dengan orang PDI walaupun belum terlibat aktif, dan akhirnya memang saya melibatkan diri secara aktif di PDI pada saat itu. Jadi waktu tahun 97 itu memang kita melihat bahwa ya Megawati mendapat perlakuan yang tidak adil pada saat itu dari rezim Orde Baru ya. Sehingga pada tahun 97 kita mendapat kabar bahwa PDI akan melakukan kongres yang waktu itu memang sudah dipimpin oleh Suryadi. Akhirnya kita memang bersepakat untuk berangkat bersama-sama dan berusaha untuk membubarkan atau menggagalkan kongres PDI pada saat itu yang dilaksanakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada masa itu. Ya kami memang menggalang kekuatan bersama dengan organisasi lokal yang ada di Kota Palu, bersama dengan ada juga kawan-kawan dari PRD ya pada saat itu. Jadi memang situasinya sangat chaos dan itu berlangsung kurang lebih 7 hari. Situasi itu begitu mencekam di Kota Palu. Dan akhirnya ya saya dan beberapa kawan-kawan itu ditetapkan sebagai DPO pada saat itu oleh Jenderal Swedi Marasabesi. Saya bersembunyi ya kurang lebih 2 bulan di Kota Palu, lalu ada kesempatan untuk bisa melarikan diri ke Kota Makassar. Saya kembali ke Kota Makassar. Di Makassar saya seminggu, kemudian lari ke Bali, dari Bali saya ke Surabaya, kemudian saya di Surabaya saya cukup lama. Karena memang saya punya sejarah ya pertemuan dengan kawan-kawan dari PRD, Partai Rakyat Demokratik di Palu, itu yang kemudian akhirnya saya lebih tertarik dengan gagasan-gagasan politik ya, ide politik dari kawan-kawan PRD. Menurut saya ini jauh lebih menarik dibanding PDIP, walaupun ya secara kuantitas ya PRD itu sangat kecil pada saat itu, tetapi gagasannya tentang bagaimana memperjuangkan rakyat, tidak adanya penindasan, buruh harus mampu berkuasa, punya alat produksi sendiri, itu membuat saya, gairah muda saya itu meletup-letup dan meyakini bahwa itu adalah yang benar yang harus saya lakukan. Sehingga akhirnya saya meninggalkan PDIP dan kemudian fokus bergabung bersama dengan kawan-kawan PRD. Dan menurut saya itu hal yang sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur saya bisa bertemu dengan kawan-kawan PRD, sehingga saya tidak tersesat di jalan politik yang salah gitu. Kita membutuhkan satu partai di mana partai ini benar-benar milik kita, bukan milik orang yang kebetulan karena punya duit banyak dia bisa ngatur segala sesuatu di partai tersebut. Hanya keinginannya lah yang boleh jadi di partai tersebut. Ketika setelah hajatan besar pemilu itu selesai, maka tidak ada sama sekali urusan rakyat di dalamnya. Bahasa rakyat itu hanya setiap 5 tahun sekali. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir bahwa kita membutuhkan satu partai alternatif itu. Kita butuh satu wadah bersama, di mana partai ini memang benar-benar berjuang untuk rakyat, bukan untuk kepentingan orang per orang, bukan untuk hanya sebatas kepentingan kelompok, tapi kita bicara besar tentang kepentingan bangsa. Kita bicara besar tentang kepentingan negara, kepentingan rakyat. Dan itu
akhirnya kita sepakat untuk membuat yang namanya satu partai yang disebut Partai Rakyat Adil Makmur. Kita berharap bahwa wadah ini bisa menjadi wadah seluruh rakyat bersama-sama dengan entah itu dari buruh, entah itu dari petani, mahasiswa, atau kaum miskin yang berada di perkotaan. Maka di partai ini kita bersama-sama. Partai ini menjadi milik semua orang, menjadi partainya rakyat, tidak menjadi partai ketua umum atau menjadi partai pembina misalnya, atau partai sekretaris jenderal, tapi ini menjadi benar-benar menjadi partai seluruh rakyat. Tagline Prima ini adalah partainya rakyat biasa, ya karena memang satu partai ini dibangun juga ya dari masyarakat, memang betul-betul masyarakat biasa. Satu yang harus diketahui bahwa di Partai Prima ini kita nggak punya tokoh politik besar ya. Semuanya lahir dari organisasi yang memang punya pengalaman panjang bersama dengan rakyat. Saya misalnya kurang lebih 11 tahun sebagai ketua umum dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia. Setiap hari keseharian saya adalah advokasi terhadap masyarakat miskin. Dan masyarakat miskin inilah yang kemudian kadang-kadang menjadi komoditi politik oleh partai-partai berkuasa. Kemudian kawan-kawan yang lain juga seperti ketua umum, itu beliau adalah ketua umum PRD, kemudian Pak Sekjen juga begitu, dan ada juga kawan-kawan dari serikat buruh, kemudian dari mahasiswa dan petani. Memang tempat partai ini memang menjadi tempat bagi rakyat. Saya mau mengatakan secara kasar bahwa ya barangkali jika ada yang mengatakan ini untuk kepentingan rakyat, itu tidak lebih daripada kamuflase. Tapi kami yang berada di Partai Rakyat Adil Makmur, kami punya sejarah panjang advokasi. Sampai hari ini saya sebagai wakil ketua umum bidang kesejahteraan, saya masih melakukan advokasi penggusuran, saya masih melakukan advokasi perampasan tanah rakyat, saya masih melakukan banyak advokasi kesehatan dan maupun pendidikan, termasuk usaha kecil menengah. Ini masih kami lakukan sampai hari ini, dan ini saya yakin karena ini menjadi nafas keseharian kami puluhan tahun bekerja seperti ini, maka saya yakin ini juga tidak akan berubah hingga puluhan tahun ke depan, hingga barangkali ya sampai waktu yang kami menghadap kepada Tuhan nantinya. Saya Wahidah Bahar-Dinupa, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur, bidang kesejahteraan rakyat. Ayo bersama dengan Prima, Prima partai kita bersama. Prima partainya rakyat biasa. Prima menangkan Pancasila.